Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40 sampai dengan ayat 47 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'azzana mu'azzinum bainahum al-la'natullahi 'alaz zalimin. Al-la'natullahi 'alaz zalimin. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin.
Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-A'raf ayat 40 sampai dengan ayat 47. Terjemahan ayat ke-40. Sebenarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menolak dengan sombong mengikuti Rasul yang menyampaikannya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit baginya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang yang berdosa. Catatan, maksudnya tidak dibukakan pintu langit bagi arwahnya setelah berpisah dari raganya. Tidak diterima doa dan amalnya. Catatan kedua, kata kiasan orang Arab menampilkan perumpamaan terhadap hal-hal yang tidak mungkin terjadi dengan contoh-contoh, misalnya, aku tidak akan berbuat begitu kecuali kalau unta sudah masuk ke dalam lubang jarum, atau kalau burung gagak sudah beruban, dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-41. Untuk mereka alas tidur dari api jahanam, sedang di atasnya ada pula beberapa lapis lagi selimut api. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang zalim. Terjemahan ayat ke-42. Dan orang-orang yang beriman dan berbuat amal kebajikan, kami tiada membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Merekalah para penghuni surga dan mereka tinggal di sana selama-lamanya. Catatan, kalimat yang terletak antara dua tanda kurung adalah sebagai peringatan bahwa untuk mendapatkan predikat penghuni surga tidak sesulit yang diduga, sebab syaratnya hanya dua: beriman dan berbuat amal kebajikan. Itu pun dikerjakan tidak melebihi kemampuan yang ada. Terjemahan ayat ke-43. Kami hapuskan rasa dendam yang bersarang dalam dadanya, sementara di sana sungai-sungai mengalir terus. Mereka mengucapkan syukur. Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kepada Allah yang telah menunjuki kami di dunia dahulu untuk mendapatkan kenikmatan ini. Tidaklah sampai pikiran kami untuk mendapat petunjuk menurut cara kami sendiri, kalau bukan Allah yang menunjuki kami. Kiranya perkataan para rasul Tuhan kami yang menjanjikannya kini terbukti kebenarannya. Lalu para malaikat mengumumkan, itulah surga yang diwariskan kepadamu berkat amal soleh yang kamu kerjakan dahulu. Catatan, rasa dendam, dengki, dan sebagainya dihapuskan dari hati penghuni surga. Sebab kalau masih ada rasa dendam dan dengki, bukan tidak mustahil akan timbul perselisihan dan permusuhan antara sesama mereka yang menyebabkan mereka terganggu menikmati kenikmatan surga. Terjemahan ayat ke-44.
Lalu para penghuni surga meneriaki para penghuni neraka, kenikmatan dan kehormatan yang dijanjikan Tuhan kepada kami sudah kami peroleh bukti kebenarannya. Apakah hukuman dan kehinaan yang dijanjikan Tuhan kepada kalian sudah pula kalian peroleh bukti kebenarannya? Mereka jawab, "Ya." Lalu seorang petugas mengumumkan di antara dua golongan itu kutukan Allah terhadap orang yang zalim. Catatan, tidak disebutkan siapa petugas itu, sebab itu tidak penting. Yang penting isi pengumumannya, kata Al-Manar. Terjemahan ayat ke-45, yaitu mereka yang menghalangi orang lain untuk melalui jalan Allah dan menginginkan jalan itu berkisar tujuan. Dan mereka mengingkari kehidupan akhirat. Terjemahan ayat ke-46, di antara keduanya ada pagar, dan di atas puncak pagar itu ada beberapa orang laki-laki yang mengenal masing-masing penghuni surga dan neraka dengan tandanya. Lalu mereka menghimbau penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk ke sana, padahal mereka ingin sekali. Catatan, maksudnya penghuni surga dan penghuni neraka. Catatan berikutnya, selamat sejahtera untukmu. Salamun alaikum. Catatan berikutnya, maksudnya laki-laki yang berada di atas A'raf atau puncak pagar, mereka berada di sana karena tidak dapat masuk surga dan tidak mungkin pula masuk neraka. Sebab antara amal baik dan amal jahatnya sama besar. Dengan kata lain, setelah rekening amalnya ditutup, tidak ada saldo kebaikan yang dapat mengantarkan ke surga, dan tidak ada pula saldo kejahatan yang dapat menjerumuskan ke neraka. Akhirnya ia masuk juga ke dalam surga dengan pengampunan, sebab pembalasan di akhirat hanya dua, neraka untuk orang yang beramal jahat dan surga untuk orang yang beramal baik. Pembalasan yang ketiga tidak ada. Terjemahan ayat ke-47, dan bila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka bermohon, "Ya Tuhan kami, janganlah kami ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang zalim itu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40 sampai dengan ayat 47 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.